Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para sahabat, di mana saja Anda berada, pada kesempatan hari ini izinkan Al-Fakir akan membahas tentang masalah ilegalitas broker. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang masalah broker yang legal dan kedudukannya dalam syarak, khususnya dalam trading. Nah, sekarang kita akan mengupas tentang masalah broker yang sifatnya ilegal. Broker yang sifatnya ilegal di sini kita cirikan dengan ketiadaan broker tersebut terdaftar di BAPEPTI, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Para sahabat sekalian, sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu, bahwasannya di dalam Islam itu akad yang diperbolehkan atau transaksi yang diperbolehkan dan dilegalkan oleh syarak pada dasarnya adalah berkembang dari akad jual beli. Namanya akad jual beli itu berarti ada objek yang diperjualbelikan. Adanya objek yang diperjualbelikan di dalam trading itu meniscayakan dengan status legalnya broker. Mengapa? Disebabkan karena broker itu adalah ibaratnya adalah pedagang. Jadi dia itu merupakan wakil dari pialang berjangka atau wakil dari pedagang efek. Nah, karena broker itu merupakan pihak yang sah untuk melakukan perdagangan efek, maka kita membeli efek tersebut itu kepada broker, maka hukumnya adalah menjadi diperbolehkan, sebab karena broker itu merupakan pedagang yang sah dan secara nalar itu secara akal itu merupakan yang masuk akal kalau misalkan dia itu melakukan penjualan efek. Disebabkan karena status legalitasnya. Lain halnya dengan broker yang sifatnya ilegal. Broker yang sifatnya ilegal itu merupakan broker yang dia itu tidak sah untuk melakukan transaksi penjualan efek. Nah, transaksi penjualan efek ini wajib ada di pasar bursa. Sebagai sebuah broker yang ilegal, maka dia itu tidak terdapat di pasar bursa. Kalau tidak terdapat di pasar bursa, mana mungkin dia itu akan mendapatkan efek yang bisa untuk diperdagangkan kepada para trader. Nah, karena tidak ada efek yang bisa diperdagangkan, maka apabila terjadi penyerahan uang dengan mengatasnamakan jual beli saham misalkan, atau jual beli forex misalkan, maka saham dan forex tersebut sifatnya adalah fiktif. Mengapa? Karena ilegalitas dari broker, dan broker tersebut tidak sah untuk berlaku sebagai pedagang. Lantas bagaimana dengan beberapa broker yang kemudian menyebutkan bahwa mereka menawarkan transaksi saham, mereka menawarkan juga transaksi forex, dan terbukti ada penarikan dari trader yang ikut di dalamnya. Para sahabat sekalian, kalau tidak ada objek yang diperjualbelikan, objek yang sah untuk diperjualbelikan di dalam suatu platform trading, maka itu tandanya pihak broker tersebut sebenarnya tidak berlaku sebagai penjual. Jadi tidak berlaku sebagai penjual saham, tidak berlaku sebagai penjual efek. Karena tidak berlaku sebagai penjual efek, lantas kalau misalkan ada uang diserahkan kepada dia, maka uang tersebut sebenarnya adalah ibaratnya kayak uang yang dipertaruhkan dalam suatu ajang perjudian. Mungkin Anda akan bertanya,
Loh, padahal ada pergerakan dari robot trading yang dipakai oleh broker tersebut, misalkan lewat MetaTrader. Para sahabat sekalian, robot trading itu sekali lagi adalah merupakan instrumen, hanya merupakan instrumen. Robot trading itu bukanlah syarat sah. Jadi bukan syarat sah untuk melakukan suatu transaksi jual beli atau transaksi trading. Bukan, tetapi syarat sahnya dari jual beli tersebut itu terdapat ada atau tidaknya objek yang diperjualbelikan yang diakui sah secara syarat. Jadi itu. Kalau tidak ada sil'ah, tidak ada objek yang diperjualbelikan, ya, kalau nggak ada objek yang diperjualbelikan disebabkan karena ilegalitas broker tersebut, maka itu tandanya uangnya tadi itu uang perjudian. Terus kemudian robot tradingnya berfungsi sebagai apa? Yaitu sebagai instrumen perjudiannya. Jadi sebagai instrumen perjudiannya. Sama dengan kayak kita itu, misalkan dua orang, kita bersama dengan teman duduk di tepi jalan, terus kemudian kita itu melakukan tebak-tebakan dengan teman kita. Ayo, motor yang jalan itu nanti mereknya apa, misalkan. Terus kemudian salah satu teman menebak, oh itu nanti mereknya adalah Honda, oh ternyata mereknya adalah Yamaha, misalkan seperti itu. Terus kemudian ada harta yang dipertaruhkan, ada harta yang dipertaruhkan. Nah, jalannya motor yang di jalan tadi, terus kemudian tebak-tebakan kita terhadap motor, benarnya motor tadi yang lewat di depan kita, apakah merek Honda atau merek Yamaha, itu memang real ada, tetapi itu tidak sah dijadikan sebagai objek jual beli atau objek trading. Kalau begitu, motor tadi itu fungsinya sebagai apa? Yang fungsinya adalah sebagai instrumen perjudian. Sama dengan robot trading yang terdapat di dalam misalkan MetaTrader, ada sebuah platform trading yang kemudian memanfaatkan MetaTrader 4 atau MetaTrader 5, misalkan seperti itu. Nah, mungkin sinyalnya dari MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 itu memang betul bisa digunakan untuk dijadikan acuan untuk melakukan analisis. Memang betul dan sesuai dengan sinyal yang terdapat di pasar. Tetapi keberadaan objek sil'ahnya disebabkan karena ilegalitas broker. Kalau brokernya ilegalitas kan nggak mungkin untuk menjual saham. Berarti instrumen robot trading tadi itu fungsinya hanya sebagai instrumen perjudian. Disebabkan karena tidak ada mati. Disebabkan karena tidak ada sil'ah. Jadi begitulah yang namanya ilegalitas broker. Jadi sekali lagi, sahnya suatu transaksi trading itu syarat utamanya adalah ada atau tidaknya sil'ah, ada atau tidaknya saham. Ada dan tidaknya saham tadi, ada dan tidaknya sil'ah berupa forex dan lain sebagainya itu tadi tergantung pada status legalitas broker. Kalau brokernya legal, berarti ada kemungkinan untuk bahwasannya ada sil'ah di dalamnya yang bisa untuk diperjualbelikan. Tetapi kalau brokernya tidak legal, berarti ada kemungkinan besarnya adalah bahwasannya tidak ada objek yang diperjualbelikan. Karena tidak ada objek yang diperjualbelikan, berarti murni mereka bergerak di dalam perjudian dengan jalan memasangkan antara trader satu dengan trader lain. Kalau begitu berarti broker statusnya menjadi apa? Statusnya menjadi bandar perjudian. Demikian ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.